Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini yang sebelah kiri ping-ping ungu-ungu dari mana bu? Dari mana coba satu aku mau jawab. Banten. Dari Serang Banten. Boleh tepuk tangannya dong untuk Serang Banten. Masya Allah. Ini kalau yang sebelah kanan hijau-hijau. Dari mana ibu? Coba boleh jawab satu ibu. Dari Buah Batu Bandung. Masya Allah tepuk tangannya dong untuk Buah Batu Bandung. Ih seneng deh, cerah-cerah semuanya, happy-happy. Nah sekarang Saskia mau tanya sama guru-guru kita, apa kabarnya nih guru-guru kita? Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Apa kabarnya? Berceria. Wow, Masya Allah. Bergembira. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. September bergembira. Gitu. Amin. Nah, Abi apa kabarnya Abi? Baik, alhamdulillah Saski alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Kalau Ustadz Syam apa kabarnya Ustadz? alhamdulillah Saski lupa loh nanyain yang ungu-ungu dari mana. Wah Masih kalau ada yang tuh ungu beda. dari mana? Sama. Sama. Oh sama. Makanya tadi aku jawab, oh di atas di bawah jawabannya sama. Iya. Masya Allah, itu tandanya kita care semuanya ya jamaah ya. Boleh tepuk tangannya dong untuk Ustadz kita semua guru-guru. Masya Allah. Jamaah. Jadi Saskia mau tanya nih sama ibu-ibu, pernah nggak sih merasa lelah karena gaji suaminya itu kecil? Tapi kebutuhan rumah tuh besar sekali. Terus harus tetap juga kuat di hadapan anak-anak. Pernah nggak Bu kira-kira kayak gitu? Pernah dong, karena namanya hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Nah terus kadang kita juga merasa kurang dan gak cukup, tapi itu dia harus terus terlihat kuat, harus terus terlihat oh happy aja di depan anak-anak kita. Nah sesuai banget nih sama tema hari ini, karena kita akan membahas gaji suamiku kecil, aku harus apa ya Allah. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang besaran gaji guru di Indonesia. Seperti apa? Berikut tayangannya. Masya Allah Abi itu rasanya kok gajinya kecil sekali padahal guru-guru itu kan pekerjaan yang mulia ya. Luar Abi ya. biasa guru itu Masya Allah. Iya Masya Allah mudah-mudahan semoga harapan para guru untuk mendapatkan gaji yang layak itu cepat terlaksanakan ya Abi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu di sini ada yang jadi guru nggak Bu? Ada? Ada? Wah ada loh Masya Allah. Ibu, Abi aku izin ke ibunya bentar ya Boleh Bi. silakan. Ibu beneran Bu jadi guru Bu? Ya, Guru apa Ibu kalau boleh tahu? umum. Guru umum Ibu. Sudah berapa lama Bu jadi guru Bu? Alhamdulillah sudah sekarang masa purna bakti. Masya Allah, boleh tepuk tangannya dong jamaah. Abi, tadi Iya. dengar-dengar Abi pernah jadi guru juga. Emang gaji Guru pertama SMP Abi dulu. berapa Bi? Tahun 95 20.000. 20.000, Masya Allah, tepuk tangannya jamaah. Itu dia memang ya, guru itu pekerjaan yang sangat mulia. Nah Iya, Abi, Saskia mau alhamdulillah. langsung tanya sama Abi. Kalau melihat video tadi, gaji dan kebutuhan itu sepertinya bertolak belakang ya Bi ya. Betul. Apalagi kalau suami yang mendapatkan gaji yang kecil, terus sebagai istri itu bagaimana? Apakah harus menerimanya atau bagaimana? Mohon izin Iya. tausiahnya Abi. Izin, terima kasih Saski. Ya. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, terkadang mungkin kita merasakan bunda-bunda khususnya iya ketika mendapatkan bulanan dari suami ternyata merasa kurang. Apa yang harus dilakukan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten. Yang harus dikerjakan pertama kali yakinkan kalau yang memberikan rizki sebenarnya bukan suami. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka justru dengan keadaan kesulitan yang dihadapi, apa yang dikerjakan, jadikan kesulitan ini untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih meningkatkan ketaatan, ketakwaan.
Bukankah Al-Quran dengan tegas mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah dengan ketakwaan ini, kedekatan kepada Allah, Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, tanpa terduga-duga. Ini pertama. Yang kedua, Allah berikan keindahan kepada bunda, kehebatan kepada bunda. Kenapa? Karena akhwat ini, bunda ini berapapun diberikan oleh suami insya Allah cukup. Bisa mengatur, pandai bagaimana cara memilih dan memilahnya. Ingat, mana ini adalah kebutuhan, mana ini adalah keinginan. Dan begitu melihat kebutuhan, itu bisa dicek lagi. Mana kebutuhan yang kira-kira lebih murah daripada yang ada. Bahkan punten, poin yang terindah juga bukan hanya sekedar bisa membagi-bagi dengan waktu ataupun bahan ataupun situasi yang tepat. Tapi apa? Jaga. Terkadang ada keinginan hawa nafsu, pengen ini, gaya begitu, gaya begini. Akhirnya apa? Habislah karena mengikuti hawa nafsu yang ada. Tapi ingat, apabila mengikuti apa yang diperlukan, insya Allah cukup saja. Kenapa tidak merasa cukup dalam keluarga? Bahkan tidak mampu bersedekah, tidak mampu berinfak. Kadang-kadang jawabannya satu. Kenapa? Karena terlalu mengikuti keinginan daripada kebutuhan. Jadi kalau mendapatkan berapapun yang didapatkan, yakinkan ini Allah memberikan bukan hanya sekedar rizki. Tapi Allah jika memberikan bersama dengan keberkahan yang ada. Bagaimana caranya? Tetap bersyukur dengan apa yang ada dan bagi-bagi dengan keindahan yang baik. Karena apa? Karena akhwat ini sangat pandai sekali kalau ibu-ibu membagi apa yang didapatkannya. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki begitu dapat bisa jadi bablas semuanya. Wah, gitu. ini berarti kalau wanita itu kan kadang, Iya. kalau segini 10.000, segini 20.000, segini 50.000. Iya, sampai Masya 5 Allah. rupiah saja, 10 rupiah aja diingat. Wah, Masya Allah. Terima kasih Oleh banyak Barik Abi. Sami-Sami. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah, tadi Saskia bertanya sama Abi. Sekarang Saskia mau tanya sama Ustaz Syah. Mohon izin Ustaz Syah. Siap. Jadi Ustaz Syah, memang benar ya jika suami memiliki gaji kecil walaupun ia itu sudah maksimal mencari penghasilan ke sana kemari, mencari pekerjaan, mencari tambahan gitu ya Ustaz. Berarti tandanya itu ujian pertama dari Allah untuk rumah tangga, terutama bagi seorang istri. Apakah betul begitu Ustaz? Mohon izin tausiahnya Ustaz. Terima kasih Saskita Baik Guruku Ustaz Maulana Abi, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau ditanyakan apakah ujian pertama dalam rumah tangga adalah ujian ekonomi, adalah tergantung dan beda-beda ujiannya orang. Kalau dikatakan ujian ekonomi itu hanya karena kurangnya, berarti banyak yang merasa bahwa lebihnya daripada ekonomi itu bukan ujian. Padahal kurangnya juga ujian, banyaknya juga ujian. Lihat bagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, siapa? Qorun. Diujinya bukan dengan sedikit harta, tapi diujinya karena berlebihnya harta. Maka ujian pertama adalah bagaimana segala yang dijalani dalam rumah tangga, tanpa bermaksud menggerak pun mengajari, dijalani dengan niat ibadah. Kalaupun materinya banyak, dijalani dengan niat ibadah. Ibadahnya apa? Dengan bersyukur, dengan menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan dari mana datangnya nafkah ini. Maka subhanallah, para wanita soleha diceritakan itu pada zaman salafus soleh dahulu, mereka selalu berkata sebelum suaminya keluar rumah, "Mas, kami kuat untuk tidak makan sehari 2 hari, tapi kami tidak akan pernah kuat dengan apinya neraka walau sesaat." Artinya apa? Kau pulang nanti untuk memberi nafkah kepadaku,
pastikan yang kau berikan padaku adalah yang halal. Karena kalaupun tidak datang membawa nafkah, kalau kau berusaha menghindari yang haram, itu jauh lebih baik daripada kami, daripada kau maksakan untuk menafkahiku, tapi dari yang haram. Subhanallah. Maka ujian yang pertama, bagaimana rumah tangga dijalani dengan ibadah. Kemudian yang kedua, ujiannya apa lagi? Ujian syukur. Karena banyak kok orang yang diuji materi dalam rumah tangga, ekonominya diuji, tapi karena istrinya bersyukur, suaminya pun seorang yang bersabar, insya Allah aman-aman aja tuh. Masya Allah. Jadi memang kalau kita diuji itu harus bersyukur dulu dan lihat dulu mana yang halal, mana yang haram. Kalau Iya misalnya dari dong. pemasukan itu ya Ustadz Karena ya. niat di awal menikah karena ibadah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Boleh tepuk tangannya jamaah. Oh jamaah, ternyata Saskia mau tanya lagi sama Ustadz Syam. Mohon izin dipanggil Gak lagi nih apa-apa. Ustadz Syam. Biasa Mohon ujian. maaf ya, itu dia. Langsung dikasih ya sama Allah, ini tandanya ujian. Siap. Nah Ustadz Syam, Saskia mau tanya. Sekarang kalau misalnya gaji istri lebih besar daripada suami, bagaimana sikap istrinya atau bagaimana sikap suaminya? Lalu apakah suami itu harus merasa minder Ustadz? Makanya hari ini dan besok-besok emak-emak harus nonton. Oh, Ibu-ibu oke. harus nonton. Ada tips-tips rahasia ibadah-ibadah yang kita pelajari supaya... setelah yang satu ini aja lah. Wow, Masya Allah. Jadi jangan kemana-mana ya jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.